Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saya Alwahono dalam channel bisnis dan manajemen. Kali ini saya berada di pantai Palopo ya. Kita berada duduk di warung kopi bersama Pak Satirman dari SDM Sulawesi Selatan, baru pensiun beliau, dengan Pak Eko Gunarto dari Kementerian SDM ya, baru pensiun juga. Kemudian Pak Faisal ya dari Inspektor Tambang Kendari, Pak Satirman. Ya, gimana suka duka Bapak menjadi Inspektur Tambang? Berapa tahun tuh jadi Inspektur Tambang sama pejabat di SDM? Ya, kalau sebagai PNS 33 tahun lebih untuk PNS, kemudian suka duka sebagai Inspektur Tambang adalah karena penambang atau pengusaha tambang di Sulawesi Selatan itu sebenarnya bukan penambang, pedagang. Lebih pada pedagang daripada penambang ya. Jadi menerapkan aturan ketentuan yang berlaku di pertambangan mengalami kesulitan karena mereka ya itu tadi bukan penambang, pedagang itu Pak ya. Jadi tantangannya luar biasa ya untuk memberikan. Ya beda kalau tapi dari tahun ke tahun tentu ada kemajuan lah ya. Oh iya, dengan berjalannya waktu sumber daya manusia juga sudah banyak dari perguruan tinggi yang membuka tambang, jadi sudah ada peningkatan. Terima kasih Pak Eko Gunarto. Gimana Pak suka bisa jadi birokrat di Kementerian SDM, juga Inspektur Tambang tentunya? Ya, tadi Pak Satirman sudah menyampaikan beberapa ya. Yang jelas karena kita kerja di pemerintah, digaji oleh pemerintah, dan pemerintah itu dari ruang rakyat, ya kita nggak boleh bosan-bosan untuk mengajak mereka supaya mengikuti regulasi. Itu yang pertama. Jadi apapun kita lakukan terus supaya mereka mau patuh terhadap regulasi. Dan paling tidak enaknya diajak ngikutin patuh, tetap ada pelanggaran, terjadi mati. Nah, ini yang paling nggak enak Pak Al, kadernya di sini. Jam 7 pagi kita dapat kabar, maka pesawat pertama kita harus berangkat. Jam 12 malam dapat kabar, maka pagi hari berikutnya pesawat pertama harus berangkat. Jadi nggak ada ubahnya tempo waktu seperti ya. Pokoknya kalau ada kejadian suruh berangkat terbang gitu ya. utamanya berat dan mati. Itu nggak ada alasan nggak berangkat, harus berangkat. Itu dukanya. Ya dukanya karena banyak rencana-rencana yang sudah kita buat untuk hari berikutnya buyar semua. Ya bahkan mungkin kita harus kehilangan teman dekat karena menjalankan tugas dan di satu sisi, tapi satu sisi dianggap tinggal janji. Belum lagi aksesnya ke tambang-tambang yang remote ya. Ya itu menjadi bagian dari yang harus kita hadapi. Jadi bukan bagian lagi duka lah, dan memang itu kondisinya. Sukanya apa? Kalau ada duka kan mesti ada sukanya. Ya sukanya biasanya kalau jadi inspektur tambang itu seolah-olah seperti warga kelas 1 ya. Wah, apapun yang ada di perusahaan kadang-kadang diberikan semua pelayanan nomor 1 lah gitu Pak. First class dalam servis Itu ya. setelah udah menjadi orang yang luar biasa kan gitu. Tapi sebetulnya ya remek juga sebetulnya kan. Tapi kita appreciate lah kawan-kawan perusahaan begitu mengapresiasi kita. Yang sebetulnya lebih appreciate lagi kalau nggak ada kasus, karena kita nggak harus kemana-mana. Oke, makasih Pak Eko. Ini inspektur muda dari Kendari, ya namanya Pak Faisal, ya. Pak Faisal suka dukanya gimana? Terima kasih Pak Al. Jadi satu kebanggaan saya duduk di sini bersama senior saya. Yang pertama bukan lagi senior Pak Al. Ini Pak Al, beliau ini maha guru lah untuk di dunia pertambangan Indonesia. Jadi kalau suka dukanya Pak Al, kalau saya ini diangkat jadi inspektur tambang baru tahun kemarin sebenarnya Pak, baru bulan 9. Jadi jadi mengikuti diklat inspektur tambang dari 2013 kebetulan. Dari 2013 diangkatnya baru tahun kemarin Pak. Jadi kalau suka dan dukanya ya seperti kata Pak Satirman tadi, tipikalnya penambang ini antara Tenggara dan Selatan kurang lebih sama lah Pak. Jadi lebih banyak pedagang. Iya, lebih banyak pedagang. Jadi diperlukan kita lah Pak, diperlukan kita yang
yang tahu aturan mungkin kan untuk mengedukasi bagaimana caranya mereka khususnya melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik. Jadi banyak menerima penolakan ya. Pastinya Pak, di awal kayak gini, tapi Bagian dari lama-lama kita juga itu. iya, tapi lama-lama dengan sendirinya mereka akan paham Pak, teredukasi dengan sendirinya bahwa kegiatan pertambangan itu ada benchmarknya kan. Benchmarknya itu ya peraturan perundang-undangan. Nah, kalau sukanya mungkin ya kayak gini lah Pak, Bisa kita keliling bisa. kemana-mana kan, dan kata Pak Eko tadi masih dianggap kelas 1 lah. Oke. Jadi perusahaan masih menganggap kita warga kelas 1, itu mungkin optimis mungkin Pak. Oke. Itu mungkin Pak. Makasih banyak ya Pak Faisal, Pak Satriman. Saya balik ke Pak Satriman lagi mau nanya Pak Satriman. Cerita yang tak terlupakan jadi inspektur tambang itu ada cerita yang menarik yang tak bisa terlupakan apa ya? Ada nggak punya cerita? Ya, Pasti banyak sekali nih ceritanya. Ambil salah satu lah cerita apa gitu yang ya cukup tidak berkesan. bisa terlupakan sebenarnya sebelum menjadi inspektur tambang pada saat saya diutus oleh kantor untuk mengikuti kursus pelaksanaan inspeksi tambang selama 6 bulan. Ya. Waktu itu saya baru 9 bulan kawin, istri sudah habis 7 bulan. 7 bulan saya tinggalkan, kemudian Pulang udah lahir. pulang 3 bulan setelah lahir baru saya pulang, baru kembali. Jadi 3 bulan baru saya lihat anak saya yang pertama. Dan itu nggak boleh izin tuh ya? Ya, Nggak boleh izin pulang istri melahirkan, nggak boleh tuh ya? Pak Eko tidak kasih izin waktu itu. Nah, itu menjadi cerita yang ada lah ya. Kalau cerita traveling ke perusahaan gitu yang paling berkesan itu apa? Banyak teman ya. Oke, makasih Pak Satriman. Ini kita teman-teman semua ini kita bincang santai di warung kopi di pinggir laut lagi nih ya. Ya selanjutnya saya tanya lagi ke Pak Eko. Eko, Ya. apa cerita yang berkesan Pak Eko? Tentu beribu-ribu cerita berkesan setiap daerah, tapi ada sesuatu yang termemorize mungkin tidak lupakan. Memang cukup banyak cerita menarik ya, dari sekian yang menarik. Saya hanya mengikuti apa cerita Pak Satriman tadi, pesan ikut training ya, nggak boleh pulang karena izin melahirkan. Cuman Pak Satriman tidak tahu bahwa pada training itu adalah training bulan madu saya. Ya, training bulan Balik madu cerita. saya artinya saya hanya diberikan izin 5 hari dalam rangka pernikahan saya, dan saya kembali ke Jakarta. Besoknya harus sudah berangkat untuk ngajar IP, gitu ya, ngajar IP. Nah, saya tentunya ya, saya hanya berpikir kan berangkat sudah jelas mau training sekian bulan, istri mau melahirkan ya, udahlah. Aku aja bulan madu nggak jadi nih gara-gara Pak Satriman training IT kan, gitu ya. Udah sama-sama, maka itu. Kalau cerita berkesan yang ke lapangannya, kalau keliling nih semua perusahaan dari Aceh sampai Papua ini semua. Ini agak susah ya, karena terlalu apa ya, kalau dinilai itu semuanya kesannya sama, tapi bagi saya kesan yang saya rasakan itu pertama kali ke lapangan, karena seluruh sarana transportasi saya gunakan, mulai dari kendaraan mobil, pesawat, terus perahu ya, kapal kecil, dan lori. Jadi 4 sarana transportasi ini kan kita tahu lah di bawah 4 kementerian nih. Saya gunakan semua. Berangkat jam 3 pagi, nyampe lokasi jam 7 malam. Ya, naik pesawat. Dan besok harus Dan besok pagi ya kita sudah turun ke lapangan. Itu pengalaman pertama, cukup termemori, dan inilah yang harus kita hadapi untuk hari-hari berikutnya sebagai inspektur tambang. ini Pak Faisal yang muda ini, walaupun belum lama jadi inspektur tambang kan, kita ada satu cerita apa nih yang sangat berkesan gitu, baik secara pribadi maupun turun ke lapangan ya. Untuk turun ke lapangan mungkin mana Pak ya, karena mungkin baru lah mungkin saya Ya. jadi belum terlalu banyak lah mungkin pengalaman, tapi saya anggap ini untuk ke depan ini akan menjadi kesan yang paling indah. Saya bisa duduk bersama bapak-bapak di sini Pak. Itu kesan yang luar biasa. Banyak pengalaman yang bisa didapat selama beberapa hari ini.
Siap. Ya. Ya, makasih. Satu lagi sebenarnya. Ini pertanyaan di luar konteks ya. Pertanyaan di luar konteks. Dari ketiga bapak-bapak ini, inspektur tambang, mantan inspektur tambang atau birokrat ini, saya mau nanya. Selama masa menjabat, apa karya besar yang tak terlupakan yang kan selain yang aktivitas ya, karya besarnya untuk bangsa dan negara khususnya di sektor pertambangan. Siapa duluan nih? Pak Satirman, monggo. Apa namanya, kalau di tingkat provinsi ya, Iya. ada peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan yang akan yang akan disusun. Saya selalu dilibatkan di dalam jadi begitu juga kalau ada perizinan dulu waktu otonomi di kabupaten diminta rekomendasi di provinsi, kami selalu diutus oleh kantor untuk mewakili dalam memberikan masukan-masukan di dalam penerbitan rekomendasi. Jadi karya selalu memberikan masukan, kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya terutama di provinsi terutama ya. Oke, makasih Pak Satirman yang sudah mengabdikan sekian lama di sektor pertambangan Murang Batubara. Tentu karyanya sebenarnya banyak sekali. Mungkin masih Ada lagi? ada lagi karena waktu otonomi daerah di kabupaten, semua kabupaten membuat peraturan daerah tentang pertambangan. Oke. Kemudian kabupaten asistensi ke biro hukum di provinsi, itulah saya sering diutus oleh kantor untuk memberikan Nah, untuk kebijakan pertambangan di masa otonomi daerah kita. Iya. Oke. Makasih Pak Satirman. Ini Pak Eko Gunarto. Kira-kira karya-karya apa nih kontribusi besar Bapak ya selama masa pengabdian untuk bangsa negara, walaupun sampai hari ini masih terus memberi kontribusi, Pak? Mulai dari mana ya? Dan apa yang mau saya sampaikan ini kan gitu ya. Karena saking banyaknya Pak Eko ya, jadi bingung. Dan ini Poin-poin penting. ada poin penting saksi hidup juga masih, cuman saya tidak tahu apakah Pak Satirman masih ingat atau enggak. Dulu kita ada namanya suatu pedoman atau juknis, ada 14 pedoman atau juknis yang untuk digunakan para pelaksana inspeksi tambang ya. Dulu sektor Tahun-tahun berapa tuh? ya tahun-tahun sebelum tahun 90-an lah, sebagai pedoman awal dengan segala kekurangan. Paling tidak kalau ada suatu checklist yang kita bawa, kita melakukan inspeksi itu tidak gagap sama sekali, sehingga kita buat dulu namanya pedoman pengawasan K3. Itu ada 14 pedoman ya, termasuk seperti inspeksi, pemeriksaan kecelakaan ya, belum sempurna. Terus kalau bicara standarisasi dari sisi pelaksana inspeksi tambang, tadi Pak Satirman cerita ya 9 bulan masuk kerja, harus training 6 bulan untuk inspektur tambang. Itu salah satu bentuk standarisasi untuk pengawasnya. Nah, saya menjadi bagian yang untuk merancang standarisasi itu ya, dengan sempat studi banding ke satu negara sampai 3 bulan untuk menentukan suatu standar yang sesuai di Republik ini. Berjalannya waktu, mungkin kita semua walaupun sekarang sudah nggak ada Kepmen 555K yang menjadi fenomenal lah kalau itu di pertambangan ya Pak Pasal ya. Saya termasuk menjadi bagian yang ya mengencangkan 1-2 baut di dalam Kepmen 555 itu. Berkembang lagi ya sampai yang kita lakukan kemarin, yaitu uji kompetensi pengawas operasional ya, mulai pertama muda dan dulu pakai SK Dirjen itu ya. Ya dulu hanya dengan SK Dirjen 0228 tanggalnya 21 November tahunnya 2003 ya. Disitulah saya ya cukup ikut merancang ya standar kompetensi minimal yang seperti apa yang kita butuhkan di pertambangan. Terus berkembang lagi
saya ikut lagi di dalam menetapkan angka kredit jabatan fungsional inspektur tambang dan juknis bagaimana melaksanakan pengawasan dan untuk mendapatkan angka kreditnya. Terus berkembang lagi yang akhirnya tuntutan suatu regulasi dan komisi membuat namanya sistem manajemen keselamatan pertambangan yang sampai hari ini tentu sudah menjadi suatu sistem yang berkembang di perusahaan pertambangan. Dan yang menarik lagi ya, saya menganggap itu karya ya, bukan karya saya tapi karya bersama kita dan Pak Gunawan. Kita bisa membentuk yang namanya Forum Komunikasi Keselamatan Pertambangan Indonesia yang disebut Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia yang dikenal APKPI, yang sampai hari ini walaupun masih banyak hal-hal yang belum bisa dicapai, tapi arah mana itu sudah sangat jelas. Dan sebelum saya purna bakti, saya sempat menjadi provokator ya, untuk mengajak kawan-kawan yang hebat di dalam blasting membentuk yang namanya SPESIA, organisasi profesi, yaitu Indonesia Blasting Engineer Society ya. Nah, setelah purna bakti ya begini aja, ngikut kawan-kawan jalan-jalan kemana ya, memberikan pelatihan, konsultasi ya itu bahasa kerennya, tapi sebetulnya saya hanya membagi apa yang telah saya peroleh selama saya mengabdi sebagai pegawai negeri ya untuk keselamatan pertambangan Pak. Oke, makasih Pak. Pak Eko, makasih buat karyanya banyak sekali, kontribusinya. Selanjutnya yang muda ini. Kita ngobrol sampai kaosan ya kan, namanya juga di lapangan. Siap. Yang muda, kira-kira ada apa yang pernah diukir? Ya, kalau untuk kontribusi mungkin ya bicara di duduk bersama senior ini nggak bisa lah dibandingkan kan Pak. Nah, apple to apple lah. Ya sesuai jauh dengan sekali ini ya. lah skala. Jadi sekarang mungkin yang muda ini mungkin seperti saya ini mungkin lagi dalam proses apa minimal senior bapak-bapak ini, guru-guru kami ini saya jadikan contoh Pak, dan ada komitmen di saya lah, apa yang mereka buat insya Allah kita minimal pertahankan kalau bisa lebih bagus gitu Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Faisal. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi dijawab dengan 2 jawaban ya. Itu pertanyaannya 2 jawaban ya. Pesan apa untuk para IT muda, terutama di Sulawesi Selatan ini dengan kondisi aktual di Sulawesi Selatan, pesan apa kepada IT muda? Kemudian yang kedua, pesan terhadap perusahaan pertambang khususnya di Sulawesi Selatan ini Pak. Satu. Untuk teman-teman itu tantangan sekarang kan lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya, karena kami dulu IT paling tinggi barangkali cuma 7 orang dan ratusan objek pengawasan. Sekarang ini sudah mungkin lebih 40 orang IT di wilayah Sulawesi Selatan. Tentu objeknya tidak sama sebelumnya. Pesan saya, karena ini adalah jabatan fungsional, maka untuk kenaikan karir sebagai PNS tentu melalui angka kredit yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Eko, melakukan ini sekian kredit, sekian angka. Nah, ketentuan kebijakan pemerintah sekarang kalau pengawasan seperti ada kecelakaan tambang, dimungkinkan lagi perusahaan yang melakukan investigasi kemudian dilaporkan ke pemerintah. Tidak sama dulu, bisa berat bahkan bisa ringan dilakukan di lapangan. Itu angka kredit sekarang tidak seperti itu. Jadi pesan saya harus banyak mungkin penelitian, banyak menulis. Jadi harus update dengan perkembangan teknologi, karena sudah dimungkinkan melakukan pengawasan di kantor dengan teknologi sekarang. Saya kira itu. Oke, itu untuk para IT muda ya. IT muda. Kalau perusahaan di Sulawesi Selatan gimana? Ya, kalau pesan
untuk perusahaan dengan berlakunya uji kompetensi pekerja tambang yang harus ditingkatkan ke depan. Ya, kekurangan kita atau kelemahan kita di Sulawesi Selatan mungkin 90% tambang hanya batu bara, komoditas batu bara. Oke, makasih Pak Satirman ya, ini senior inspektur tambang luar biasa. Selanjutnya Pak Eko Gunarto. Terlalu banyak sekali mungkin pesan-pesan Pak Eko nih. Yang simpel-simpel aja Pak ya. Kalau pesan terlalu banyak, terlalu panjang, itu biasanya menjadi hilang, tidak termemori. Saya mau singkat sesingkat-singkatnya untuk kawan-kawan para inspektur tambang yang sekarang masih aktif ya tentunya. Mungkin sebagian besar yang pernah ketemu saya selalu saya menyampaikan bahwa inspektur tambang itu adalah garda terdepan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara atau di Kementerian SDM. Karena baik buruknya perusahaan tambang, baik itu lingkungan, baik itu keselamatan, baik itu teknis, konservasi, penerapan standar, itu tergantung bagaimana kawan-kawan para inspektur tambang ini memastikan bahwa regulasi itu dipatuhi oleh saudara-saudara kita yang ada di perusahaan pertambangan, ya, itu yang terpenting. Jadi ingat bahwa inspektur tambang adalah pilihan, dan kita sebagai inspektur tambang dipilih oleh negara, oleh pemerintah. Maka buktikan bahwa negara tidak salah memilih kita sebagai inspektur tambang. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk selalu berupaya menjadi orang pilihan yang bisa membanggakan kepada pemiliknya. Itu pesan saya. Biasa, ini pesan buat Pak Faisal sekalian ya. Oh iya, buat Pak Faisal ya. Dan saya kira ini kata-kata ini sudah pernah didengar Pak Faisal waktu beliau masuk diklat ya. Tetap tidak berubah Pak Faisal ya. Satu lagi, kalau ke perusahaan. Kalau ke perusahaan, saya jujur bahwa ada satu progres yang cukup baik di Republik ini ya. Pada awalnya kita sulit sekali dalam menerapkan keselamatan, bahkan untuk memakai APD pun sangat sulit. Tapi hari ini mereka sudah dengan sadar mau meminta kebutuhan untuk keselamatannya. Itu satu hal yang harus digarisbawahi. Nah, tinggal bagaimana kita para leader di perusahaan tambang memanage ya, mentoring maupun meng-coaching kepada mereka agar mau mematuhi regulasi yang ada, utamanya kalau kita ngomong keselamatan pertambangan. Nah, kita masih banyak kasus pemahaman keselamatan pertambangan ini yang belum satu persepsi sebagaimana yang diharapkan pemerintah melalui undang-undang maupun melalui PP 55 tahun 2010 dan secara implementasinya melalui SMKP. Nah, SMKP ini saya katakan satu-satunya tool suatu sistem manajemen yang mau tidak mau harus diimplementasikan oleh kawan-kawan kita. Mungkin sekolahnya sama, jurusannya sama, cuma satu kerja di pemerintah, satu kerja di perusahaan. Harus bisa bersinergi untuk mengimplementasikan SMKP kalau kita mau menuju masa depan yang lebih baik. Nah, bukan hal yang susah ya, bukan hal yang susah kalau antara kita, pemerintah, para inspektur tambang dan kawan-kawan di lapangan bersinergi. Itu menurut saya untuk kawan-kawan di perusahaan. Di perusahaan itu leadernya dulu. Ya, harus memimpin, mengarahkan ya. Coaching tadi ya. Coaching ya. Jadi perlu resilient leadership tuh kalau di situ ya. Ya. Kemudian Itu, yang kedua tadi SMKP, ya, SMKP. diimplementasikan. Ini yang muda Pak Faisal. Ya, apa-apa nih ibu-ibu biar ini kan. Yang mudanya ada pesan-pesan kesan apa? Enggak usah pesan kepada inspektur tambang. Pesan kepada perusahaan aja lah gitu. Oke. Itu tadi udah dapat pesan dari inspektur. Oke, untuk perusahaan mungkin ya, kalau saya bicara perusahaan di Sulawesi Tenggara lah Pak. Nah, ini Sulawesi Tenggara ya. Masuk sekarang menjamur perusahaannya kan. Sekarang perusahaan kan, jadi sekarang kita mulai lah. Kita mulai mengedukasi diri, mulai buat diri kita jadi sadar kan antara pentingnya keselamatan pertambangan. Benchmarknya kita melakukan undang-undangan, dan sekarang untuk mengaksesnya mudah lah.
beda kayak dulu mungkin Pak. Dulu kita dapat Kepmen 55 itu dulu senang sekali. Kalau sekarang tinggal kita searching saja dapat. Jadi pesan saya buat perusahaan, jadikan peraturan perundang-undangan itu sebagai benchmark. Insya Allah apa yang kita harapkan goalnya untuk mining praktis, insya Allah akan kita dapat. Terima kasih Pak Faisal, Pak Eko, Pak Sadirman, sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, kami sedang berada di warung kopi, ya, warung kopi di pinggir danau, pinggir laut. Ini teluk apa namanya? Bone. Teluk Bone, ya, yang berada di Palopo. Jadi harap maklum kalau mereka biasanya semua berbaju resmi di kantor. Hari ini kita hanya menggunakan kaos, jeans, dan kita sedang bersantai di warung kopi. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Eko, Pak Faisal, Pak Sadirman.